3 kali ditanya, 3 kali diteguhkan. Maksudnya gimana? Hai Ayas, hai Dea. Hai Kak Kirena. Kok kamu nggak sapa aku? Kan aku nyapanya Ayas dan Dea, bukan Ayas doang. Gak apa-apa sih, aku keinget aja kamu belum bayar utang kemarin. Tapi kan itu udah lewat hari kemarin. Aku juga udah minta maaf ke kamu karena aku belum bisa bayar sekarang. Ya bener sih, tapi Kamu masih mau kan temenan sama aku? Kamu masih sayang kan sama aku? ya deh aku masih mau kok temenan sama kamu. Bener nggak kamu masih mau kan temenan sama aku? Iya, aku masih mau temenan sama kamu. Kamu sayang aku kan? Iya, aku sayang kamu. Aduh guys, udah deh, daripada kalian ribetin siapa sih yang sayang sama siapa, udah deh mendingan aku damain kalian pakai pelajaran Cornerstone, pelajaran ke-12. Biar kalian damai, coba kalian bacain judulnya bareng-bareng. Melakukan sesuatu dengan benar. Tuh kan, chemistry-nya udah dapet banget. Jadi gimana? Kalian udah damai kan sekarang? Kalau Yaudah mau deh. gak, maafin Kak Gerena, Kak Dea. Ya udah deh, aku maafin kamu. Aku ikut dong. Nah, jadi pelajaran Cornerstone kita itu tentang apa sih? Sebelum itu kayak ada yang kurang gak sih? Apa tuh? Kita harus ingetin teman-teman dong. Nah, benar banget tuh Untuk Kak Gerena. teman-teman yang belum punya buku yang kita pegang, kalian bisa langsung kontak call center Hub Channel ataupun DM maupun komen untuk minta buku yang kita pegang ini supaya kita bisa semakin belajar ya, serius dan juga dapat dimengerti. Benar. Oh iya, buat teman-teman semua yang belum punya buku kayak kita bisa buka Alkitab kita terdapat di Yohanes 21 ayat 3-8 dan juga 15-22. Coba dulu nih yang mau baca. Siapa ya? Kak Gerena deh. Oke, aku dulu deh. Kita masuk ke dalam cerita. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat dan hanya kira-kira 200 hasta saja. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan ke sana, kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku."
Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Wow. Nah, sesuai kan sama apa yang baru terjadi nih sama kalian berdua. Pas banget tadi kakak relate nanya ya. 3 kali ya. Bener, Sama bener. kayak Iya. Yesus bertanya kepada Tuh kan, Si Petrus, benar-benar. Jadi gimana sih maksudnya kenapa Yesus bisa naik 3 kali? Kenapa tuh? nanti kita tanya sama pendeta. Oh iya. Nah, jadi cerita cornerstone kita ini mengenai setelah penyaliban Yesus ya, dan kebangkitan Yesus pastinya. Ketika murid-murid ini kembali ke aktivitas lama mereka sebagai Nelayan. Nah, nelayan itu pasti kerjanya mengambil Nangkap ikannya, ikan. guys. Terus mereka tuh udah berusaha menangkap ikan semalaman, tapi Gak dapet apa-apa. benar banget. Tapi tiba-tiba ada lifesaver nih. Siapa nih Kak Dea? Nah, jadi pas pagi-pagi itu ada seseorang yang berdiri di pantai dan menyuruh mereka untuk menyebarkan jalannya ke sebelah kanan dari perahu yang mereka naiki itu. Dan ternyata mereka yang tadinya nggak dapat apa-apa, mereka dapat banyak banget ikan. Banyak banget. Iya. Terus mereka sadar kalau itu adalah Yesus. Savior itu dikatakan. Lifesavernya itu ternyata Yesus. Nah, karena Petrus ini semangat banget, dia akhirnya langsung terjun ke danau dan menghampiri ke pantai, menghampiri Yesus. Terus setelah mereka sarapan bersama juga, Yesus menanyakan sesuatu kepada Petrus sebanyak 3 kali. Yang kayak aku tadi. Iya. Oh, 3 Tapi kali ini kali. Yesus bilangnya, apakah engkau mengasihi aku? Seakan mengingat pada 3 kali penyangkalan Petrus. Dan setiap Petrus menjawab, aku mengasihi engkau, Yesus meneguh. Setiap kali Petrus menjawab, aku mengasihi Yesus, Yesus pun meneguhkan panggilannya dengan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Terus Yesus juga menutup dengan panggilan sederhana namun mendalam, yaitu ikutlah aku. Oh, gitu. Oke, aku udah paham nih pelajaran cornerstone kita. Nah, karena kita udah paham, biasanya tuh kita mau nanya kan pasti. Tapi sabar, jadinya sekarang dulu. Kalian udah gak sabaran kan? Kamu kayaknya ada yang gak Oh sabaran. iya ya, aku kelihatan sih gak sabaran. Mending daripada kita gak sabaran, kita langsung saksikan sesuatu dulu kali ya sebelum Boleh tuh. kita kedatangan narasumber untuk menjawab banyaknya pertanyaan kita. Dan pada saat ini kita akan menyaksikan Profesor Corner dalam segmen Apakah Kamu Tahu? Apakah kamu tahu? Ada penelitian dari American Psychiatric Nurses Association. Dia mengatakan kurangnya rasa punya tempat atau rasa diterima itu bisa membuat seseorang merasa kesepian, stres, mengalami masalah psikologis, bahkan ya bisa menyebabkan penyakit mental. Dari penelitian ini, mereka ingin tahu apakah rasa punya tempat itu bisa benar-benar membantu melindungi orang-orang yang beresiko mengalami depresi. Terutama mereka yang punya riwayat keluarga yang depresi gitu loh. Dan dari hasil penelitian itu ternyata benar sekali. Memiliki rasa diterima dan merasa menjadi bagian dari sesuatu memang sangat membantu dan membuat perbedaan besar bagi kesehatan mental seseorang. Nah, jadi ayo teman-teman kita ciptakan lingkungan yang membuat orang merasa diterima dan punya tempat supaya kita semua bisa lebih sehat secara emosional. Hai, kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk membimbing kamu mempelajari Alkitab lebih dalam lagi bersama narasumber kita yaitu Pendeta Andreas Tambunan. Shalom Pendeta. Shalom. Gimana Pendeta, hatinya tenang? Sejauh ini ya, sampai saat ini sih masih tenang ya. Oh, tenang. Rasanya gimana? Apalagi Iya. karena gimana? Puji Tuhan. Oh, betul. Nah, jadi Pendeta, kita pastinya tadi sudah membaca ya, nggak mungkin langsung bertanya kalau misalnya kita belum mempelajari lebih dalam lagi nih tentang pelajaran ke-12 kita yang berjudul Melakukan sesuatu dengan benar. Untuk ayat intinya terdapat di Yohanes 21 ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau."
Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Sekarang kita mau masuk ke sesi apa nih? Tanya jawab. Ya, tadi siapa yang paling antusias? Kamu. Aku ya ternyata yang paling antusias. Oh iya, maaf deh. Saking antusiasnya nih sampai lupa. Oke, izinkan aku buat bertanya nih pendeta. Jadi sehubungan ya dengan kejadian tadi, ini pendeta, kedua teman aku yang mengalami pertengkaran kecil lah pendeta. Nah, ini berhubungan dengan pelajaran kita tentunya pendeta. Pertanyaannya, apa yang Yesus sedang coba lakukan sambil memberikan pertanyaan kepada kepada Petrus mengenai kasihnya? Oke, nggak tanya sama diri sendiri ya berarti ya. Oke. Baik, untuk menjawab pertanyaan yang pertama ya. Kenapa sih harus sampai Yesus tanya bukan hanya sekali, 3 kali. 2 kali, sampai 3 kali. Ya. Ternyata dalam pelajaran kita saat ini pun juga menjelaskan bahwa ternyata Yesus punya maksud tersendiri, terutama untuk Petrus. Ya. Kalau kita pelajari dalam pelajaran sekolah sahabat kita, ternyata Petrus itu dalam segala perjalanannya selalu menerangkan bahwa saya ini paling setia dibanding yang lain. Saya ini anggota yang paling loyal, murid yang akan sigap kapanpun itu, ya. Dan dia pun juga merasa bahwa ya tenang, saya bisa diandalin. Makanya waktu Yesus tanya kepada Petrus yang pertama, maka itu pun juga menyinggung akan yang akan terjadi, yang akan datang. Ya, karena kan nanti kan di ujung-ujungnya kan menjelaskan bagaimana bahwa Petrus pun juga akan menyangkal Yesus gitu ya. Ternyata dalam pelajaran ini pun juga memberikan bukti bahwa si Petrus ini harus ada yang namanya pertobatan. Tapi kan seringkali kan setiap kali kita ditegur contohnya karena kita salah, tapi kan kita ngeyel ya gitu. Tenang aja, Keras kepala ya. bisa kok, aman gitu loh. Tapi ternyata nggak aman gitu ya. Bahkan sampai diulang kali, bener gak, aman gak gitu ya. Kata dia, sayang gak gitu kan. Apa beneran yakin gak gitu. Dan kita selalu merasa bahwa yakin kok gitu. Padahal kalau orang yang sudah lebih berpengalaman atau lebih dewasa daripada kita sudah mengetahui bahwa oh ternyata nggak benar ini yang kita lakuin gitu, atau jangan-jangan saya ini sendiri masih punya kesalahan yang memang kalau diterusin akan semakin salah. Tuh makanya pelajaran ini pun juga menjelaskan bahwa Petrus ini harus buktikan pertobatannya itu bukan hanya di hadapan Yesus, tapi juga di hadapan semuanya. Ya, karena pertobatan itu adalah pertobatan secara totalitas. Jadi ternyata selain daripada kita harus menjadi murid Yesus, nggak jadi jaminan juga bahwa menjadi murid Yesus akan selamanya terhindar dari yang namanya cobaan-cobaan itu. Tapi ingat bahwa pertanyaan ini pun juga menjelaskan bahwa Injil itu tidak pernah kompromi sama yang namanya kejahatan. Ya. Jadi kalau memang ikut perkataan Injil, ikut perkataan Yesus, maka ikutilah dengan benar. Karena judul kita apa judul kita? Melakukan sesuatu dengan benar. Itu dia, melakukan sesuatu dengan benar. Jangan-jangan apa yang kita lakuin saat ini belum tentu benar ternyata dalam pelayanan. Ya, mungkin bisa aja di dalam tampilan luarnya oke-oke aja gitu ya. Wah, kayak Ais gitu ya, rajin itu contohnya kan. Tapi kita nggak tahu ternyata di belakang kita nih ternyata, atau kita pun juga di belakangnya selama ini nggak pernah kayak di tampilan banyak orang gitu, atau ternyata sama keluarga sendiri jahat, atau sama adik sendiri, sama kakak sendiri nggak baik perilakunya. Jadi kalau emang benar katakan benar, kalau salah katakan salah. Oke, sudah menjawab nih pendeta. FYI aku emang rajin ya pendeta. Oh iya, pendeta setuju kok. Bukan image aku doang. Iya. Next, siapa yang mau bertanya guys? Aku deh. Kan tadi Tuhan menanyakan sesuatu kepada Petrus setelah sarapan. Apa sih pendeta perasaan Petrus ketika Tuhan bertanya seperti itu? Iya. Kalau ditanya, kira-kira kalau ditanya, yakin nggak gitu ya? Yakin nggak aman? Yakin. Padahal sebenarnya aman aja kan. Padahal sebenarnya kalau ada sesuatu hal yang terjadi gitu ya, bahwa nggak aman lah gitu ya. Dalam hati kecil masih ada yang nggak aman gitu ya. Maka perasaan daripada Petrus pun juga ngerasa, ini Tuhan kenapa sih curiga banget sama saya gitu loh. Kenapa sih Tuhan nih nggak yakin banget sama aku gitu. Padahal sama perjalanan pelayanan yang ada pun juga, aku nggak kemana-mana kok gitu loh. Aku nggak kemana-mana. Aku tetap di sini sama Yesus. Aku sama saudara-saudara sekalian gitu. Tapi kenapa sampai nggak ada yang percaya? Maka bisa saja reaksi daripada Petrus pun juga
Dia merasa karena kecewa gitu ya, saking nggak dipercayakannya. Tapi memang Yesus mau menegaskan kepada Petrus bahwa Petrus, kalau kamu tetap bersikeras dengan pemikiran, pola pikir yang seperti itu, maka dia pun akan jatuh. Maka Petrus pun juga nggak menyadar akan posisinya pada saat itu. Maka ini menegaskan akan kesetiaan daripada Petrus. Kembali lagi ya, kesetiaan kepada Petrus. Dan mengulang-ulanginya itu seperti kalau ibaratkannya ada pernah ketusuk nggak? Tusuk jarum. Kayu. Oh, Masuk masuk ke tajam dalam sih juga. biasanya. Begitu ya, sakit ya gitu ya. Mungkin kelihatannya biasa aja kecil gitu sakit, tapi tetap sakit. Iya. Nah, ini perasaannya Petrus sendiri bukan hanya sekali ketusuk aja, tapi kalau diibaratkan itu sama seperti anak panah yang kena hatinya yang lagi luka. Jadi udah sekali dia yakin, 2 kali, 3 kali kayak udah kayak nggak dapat percayaan daripada Yesus. Ya, tapi inilah reaksi, sebenarnya Petrus bisa bereaksi yang berbeda. Tapi reaksi daripada Petrus adalah dia mementingkan akan perasaannya sendiri daripada program yang lebih besarnya itu. Begitu. Oke. Aku Papen mau nanya. Iya, boleh deh. Kalau misalnya kita membenci diri kita sendiri atau kita tidak mencintai diri kita sendiri atau tidak mengampuni diri kita sendiri, kita tetap dapat pengampunan gak sih dari Tuhan? Kalau misalnya kita, ini agak ribet ya, mau dibilang ya kita dapat pengampunan dari Yesus, tapi kita sendiri pun juga nggak mengampuni akan diri kita sendiri, ya rasanya kayak kok kita mau di atas Tuhan ya, gitu ya rasanya. Tapi teman-teman konsen yang kita berada bahwa pengampunan ini yang Tuhan berikan kepada kita menandakan bahwa memang kita ini adalah manusia yang terbatas. Ya, mau bagaimanapun itu, dari aspek manapun itu kita adalah terbatas. Maka daripada itu, kita pun juga harus memaafkan diri kita sendiri terlebih dahulu, agar kita tahu bagaimana rencana Yesus. Karena kalau kita nggak maafkan diri kita sendiri, berarti sama aja kita kayak orang yang keras kepala sama diri kita. Kita lebih mementingkan ego kita lebih mementingkan perasaan kita, ketimbang daripada apa yang Tuhan telah berikan pada kita. Kalau Yesus sudah katakan, ya udah kamu diampuni, masa bilang enggak Tuhan, saya nggak mau diampuni, saya salah aja gitu. Kan nggak mungkin. Yesus sudah di atas dari segala yang ada, maka kita pun juga harus menerima, kita pun juga harus memaafkan diri kita, karena kalau kita nggak maafkan diri kita, maka kita pun juga nggak akan percaya sama janji Tuhan. Mungkin Oke, seperti itu. terima kasih kasih banyak, Pendeta Pak Pendeta. sudah menjawab pertanyaan Sama-sama. kami bertiga, mulai dari Kak Gerena, saya Annelies, dan Dea. Kayak perkenalan ya. Ulang dari awal. Ulang dari awal. Nah, teman-teman Cornerstone semua, kita udah dengerin nih jawaban dari Pak Pendeta Andreas. Dan saat ini, kami juga mau dengerin pendapat teman-teman semua di rumah. Kita masuk ke dalam segmen, apa pendapatmu? Perkenalkan, nama saya Leon dari kelas 11-3 SMA Perguruan Advent 15 Ciracas. Nama saya Shine Windy Deviana dari kelas 10-1, berasal dari SMA Perguruan Advent Ciracas. Nama saya Farla Menangan Sagala, kelas 10-1 dari SMA Perguruan Advent 15 Ciracas. Perkenalkan, nama saya Yosefa Sandra, saya kelas 11-2 dan dari SMA Perguruan Advent 15 Ciracas. Perkenalkan, nama saya Gary Jeremy, saya dari kelas 11-4 dan saya bersekolah di SMA Perguruan Advent 15 Ciracas. Menurut saya, kita tidak bisa mengasihi orang lain jika kita belum bisa mengasihi diri sendiri. Menurutku nggak bisa, karena orang yang belum bisa mengasihi dirinya sendiri pasti cenderung mencari validasi kepada orang lain agar dirinya merasa untuk dihargai. Menurut aku sendiri, tidak, karena kalau misalnya kita tidak mengasihi diri sendiri, sudah pasti kita juga tidak bisa memberikan kasih yang sepenuhnya kepada orang lain. Menurut saya tidak bisa. Kenapa? Saya berikan contoh seperti apabila kita mendapatkan nilai yang jelek dan teman kita mendapatkan nilai yang lebih jelek lagi, mungkin saja kita tidak peduli kepada kawan kita karena kita masih mempunyai urusan yang lebih lagi. Menurut saya nggak bisa karena kasih itu berasal dari diri kita sendiri, jadi itu akan sulit kalau misalnya kita mau mengasihi orang lain, padahal kita sendiri belum mengasihi diri kita sendiri. Saya merasa dicintai dan diterima
apabila seseorang memilih saya daripada pilihan-pilihan lain yang mereka punya. Yang membuat saya merasa dicintai dan diterima ketika teman-teman saya mengajak saya untuk melakukan hal yang sama dan yang mereka lakukan, dan saya tidak diasingi di tengah teman-teman saya sedang mengobrol atau membicarakan sesuatu atau melakukan suatu aktivitas. Yang membuat saya merasa dicintai dan diterima ketika orang lain mau menerima keberadaan saya dan mau menghargai keberadaan saya. Kalau misalnya lawan bicara saya mau untuk mendengarkan atau menjadi pendengar yang baik. Dengan kita berbuat baik kepada orang lain, maka orang itu akan mencintai kita dan menerima kita sebagai teman mereka. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Nah, jadi berhubungan kita yang udah dengerin pendapat teman-teman kita, pastinya nggak afdol kalau kita yang di studio nggak kasih pendapat kita juga, ya nggak sih? Iya, Ya kan? bener sih. Nah, jadi apa sih pertanyaannya? Pertanyaannya, menurutmu bisa nggak mengasihi orang lain kalau kita belum bisa mengasihi diri kita sendiri? Dan apa yang membuat kita merasa dicintai dan diterima? Oh, oke. Siapa nih yang mau jawab duluan? Oke. Oke, Gerena. Kalau menurut aku bisa, tapi kasih kita kepada orang itu nggak utuh. Karena kita sendiri masih belum bisa mencintai dan menerima diri kita sendiri. Begitu juga ke orang lain, kita masih belum bisa menyeimbangkan kasihnya. Jadi perlu banget kita menerima diri sendiri dulu, baru kita bisa mengasihi Orang lain. Tapi kalau oke. misalkan untuk sesuatu yang bisa membuat aku merasa dicintai dan diterima adalah ketika seseorang mau hadir dan memahami aku. Keren. Aku Banget. setuju nih sama Kak Gerena. Karena Kak Gerena udah jawab dua-duanya, kayaknya kita nggak perlu. Kakak mau? Kalau Apa? menurut aku, gak bisa gak sih kayaknya. Karena aku pernah dengar, kasihlah sesama manusia seperti mengasihi diri kita sendiri. Jadi kalau kita tidak mengasihi diri kita sendiri, gimana caranya kita mengasihi orang lain? Aku setuju banget sama kalian berdua. Udahlah, jawaban kalian berdua udah mewakili aku banget, guys. Nah, karena pastinya ada satu orang yang nggak mungkin nggak sama banget kayak kita. Langsung aja gak sih kita tanya. Siapa tuh? Pak Pendeta dong. Pendeta. Jadi gimana nih Pendeta? Udah diambil jawabannya. Enggak ya, tapi tetap Pendeta jawab yang bagian kedua aja ya. Gimana caranya untuk bisa dicintai, dikasihi? Ya dengan memberikan barang, bukan barang ya, bukan memberikan barang, tapi memberikan perhatian. Jadi perhatian itu pun juga sudah dari rasa kalau kita tuh dikasihi, dicintai gitu ya. Karena kalau nggak diperhatiin rasanya sepi banget. Ya, hati ini kosong banget kalau nggak diperhatiin. Ya, apalagi kayak tadi kan. Dan pelajaran kita maksudnya saat ini. Oke. Oke, terima kasih semuanya atas pendapat. Sekarang kita mau minta Pendeta kasih kesimpulan mengenai pelajaran Cornerstone kita yang ke-12. Oke, menjadi kesimpulan di pelajaran kita yang ke-12 dengan judul melakukan sesuatu dengan benar adalah satu cerita yang menceritakan salah satu murid Yesus, bagaimana dia pun juga harus mengakui akan keterbatasan dia. Tapi teman-teman, ingatlah bahwa kita pun juga sebagai manusia memiliki satu kekurangan, bahkan banyak kekurangan jika kita di luar daripada Kristus. Maka Kristus pun juga selalu menanyakan kepada kita, bahkan selalu mengulurkan tangannya kepada kita. Sebagaimana kita pun juga harus jujur juga terhadap diri sendiri. Jika kita merasa bahwa kita ini tidak sanggup, maka katakan tidak sanggup. Kita minta sama Tuhan. Kalau misalnya memang kita bisa, tetap kita minta andalkan Tuhan. Karena apapun yang kita lakukan, sama seperti pelajaran daripada Petrus pun akhirnya menyangkal Yesus 3 kali. Itu pun meskipun di awalnya dia sudah yakin dengan iman dan kepercayaannya bahwa dia tidak akan menyangkal Yesus. Tapi itulah keadaan manusia, bahwa manusia tidak lepas dari namanya dosa, namun bisa hidup dengan sempurna bersama-sama dengan Yesus. Oleh karena itu nggak usah khawatir, nggak usah takut ya, karena Tuhan pun juga tetap membukakan tangannya kepada kita untuk dapat hidup selaras dengannya. Oke. Amin. Terima kasih banyak Pendeta untuk kesimpulannya. Sama-sama. Karena kita udah di penghujung pelajaran, kita meminta Pendeta untuk mendoakan kita yang di studio dan juga teman-teman yang di rumah.
Oke, baik, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih banyak untuk pelajaran yang ke-12 dari pelajaran Cornerstone yang telah kami pelajari pada saat ini. Kami yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan pun juga memberikan kepada kami satu pelajaran untuk dapat hidup dengan benar. Bukan hanya hidup dengan benar di hadapan Tuhan, tapi juga hidup benar di hadapan seluruh manusia, bahkan seluruh orang-orang yang ada di lingkungan kami. Ajarlah kami Bapa untuk dapat memiliki hidup yang sama seperti Engkau, hidup untuk dapat melayani, hidup menjadi berkat bagi siapapun, terlebih khusus dalam iman kerohanian kami pun juga dapat bertumbuh bersama-sama dengan Engkau. Ya Tuhan, kiranya Kau juga berkati bagi seluruh Cornerstone dimanapun kami berada, baik dalam segala aktivitas kami ataupun dalam kesehatan, baik yang di rumah maupun di studio. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menjadi bagian kami sampai Yesus datang menjemput kami. Inilah doa kami Bapa, karena kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, semoga teman-teman semua yang di rumah bisa lebih memahami pelajaran Cornerstone kita di Sabat ke-12 ini ya. Sampai ketemu teman-teman yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.